Tadi ada Muhammad Yamin yang mengatakan bahwa peristiwa yang kita tulis atau kita selidiki itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada bahan buktinya. Kedua, ada Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau. Sejarah bukan sekedar melahirkan kriteria dari kejadian di masa lalu sebagai masalah. Sejarah tidak sekedar kejadian masa lampau, tetapi pemahaman masa lampau yang di dalamnya mengandung berbagai dinamika. Mungkin berisi problem pelajaran bagi kehidupan manusia. Jadi kejadian masa lampau ini bukan hanya sekedar kejadian yang harus kita ingat, namun kejadian ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita kehidupan berikutnya. Ya, seperti itu kata Muhammad Hatta. Yang selanjutnya ada Nugroho Noto Susanto yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lampau. Jadi beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan, yang bisa menciptakan sebuah peristiwa sejarah adalah manusia. Jadi manusia ini merupakan objek utamanya sejarah, yaitu pelaku sejarah. Kemudian ada Taufik Abdullah mengatakan bahwa sejarah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu di masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Jadi di sini kejadian sejarah ini terjadi di masa lalu, ada waktunya, kemudian ada tempatnya di mana. Lanjut. Kemudian ini dari luar negeri ada Aristoteles mengatakan bahwa sejarah merupakan suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Serta menurut Aristoteles bahwa sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan. Jadi jika kita ingin membuat penulisan sejarah, ini harus konkret berdasarkan kronologi kejadian, waktunya diurutkan dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Misalnya kamu mau buat biografi kamu sendiri, kamu harus buat dari awal kamu lahir, masa kamu berkembang, kemudian sampai ke masa kamu meninggal. Misalnya kalau kita mau buat biografi tokoh veteran sejarah, jadi ada bukti-buktinya, ada catatannya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian menurut Bershi mengatakan bahwa sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat. Ini seperti catatan diari. Jadi sejarah adalah hasil pikiran yang dikatakan dan dibuat oleh manusia, kemudian dituliskan. Makanya kita punya dokumen sejarah, ada arsip sejarah. Itu adalah hasil pikiran, kemudian hasil perkataan dan juga perbuatan umat manusia. Kemudian Walsh mengatakan bahwa sejarah itu menitik beratkan pada catatan yang berarti dan penting bagi umat manusia. Jadi peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang penting bagi umat manusia. Misalnya peristiwa kelahiran kita itu merupakan peristiwa sejarah yang penting untuk kita. Kemudian sumber sejarahnya apa? Ada akta kelahiran, ada akta keluarga di sana. Kita lanjut. Bagian kedua yaitu manfaat belajar sejarah. Pertama, kita mengetahui kejadian masa lampau, ini pasti. Ini merupakan pengertian sejarah tadi. Jadi sejarah adalah kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi pada masa lalu, kemudian menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Kemudian masa kini dan masa akan datang. Jadi selain melihat dari masa lalu, kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan kita masa kini, kemudian kita bisa memperbaikinya untuk kehidupan kita yang akan datang. Itu gunanya kita belajar